komen, "Ugange bandu kopi maka begini nanamna." Salah-salah lah nggak jelas. Saya nggak di kopi kamu lagi. Oh enggak. Yang lain juga nggak jelas. Sama-sama hancur kita. Majua-jua, selamat datang di podcast Rumah BUMN Kabanjahe yang kali ini kita membuat atau memberi nama podcast Rumah BUMN itu dengan Sada Rumah. Satu rumah untuk semua cerita. Nah, kali ini adalah episode pertama sekali Rumah BUMN Kabanjahe mengadakan podcast. Ini adalah sebuah inovasi baru mengadopsi dari sistem digital pada saat ini di mana masyarakat berbondong-bondong untuk menyuarakan suaranya. Nah, kali ini, podcast Rumah BUMN ini diinisiasi untuk bisa mewadahi semua pelaku UMKM, pemerhati UMKM, bahkan stakeholders di bidang UMKM untuk mengambil bagian untuk bersama-sama kita menyuarakan UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini atau podcast hari ini kita sudah kedatangan satu orang pelaku UMKM, bisa disebut sebagai pelopor kopi karo juga yang, bergerak sudah begitu lama di bidang kopi dan juga bergabung di Rumah BUMN itu sejak tahun 2019 yang lalu. Nah, jadi, beliau adalah pelaku UMKM di bidang kopi. Nah, makanya kita angkat tema hari ini adalah "Satu Biji Sejuta Cerita Jejak Kopi Karo" bersama RM Coffee. Nah, di depan saya sudah hadir di tengah-tengah kita Pak RM yang akan berkenalan dengan kita ya, karena ada pepatah mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang, Pak. Kalau sudah kenal pinjam dulu 100." Katanya ya. Jadi langsung saja tanpa membuang waktu, kita kenalan dulu dengan Pak RM. Boleh diperkenalkan Pak, nama, mungkin, pekerjaan, dan juga kenapa sih menggeluti, bidang kopi ini? Silakan Pak. Terima kasih Bang Irfan ya. Nama nama saya itu Ramlan Miliala, disingkat dengan RM. Nah, Mhm. produknya pun saya pilih nama RM karena background saya sebenarnya seorang guru. Di Karo itu Mhm. nama-nama guru itu Singkat disingkat ya Pak? RM. Jadi kenapa saya buat RM? Satu, Mhm. biar saya gampang mengedukasi kopi sama siswa saya. Oke. Bisa jadi calon pemasok kopi, bisa juga calon konsumen, Oke. juga sama orang tuanya. Oke, berarti, filosofinya adalah atau latar belakang kenapa memilih RM itu karena Bapak seorang guru gitu ya, Pak? Sono Jadi, Deu, memang di Tanah Karo itu guru-guru itu dipanggil singkatan ya, Pak? singkatan Nah, Pak RM, berarti itu Pak Ramlan milik Wilala gitu ya, Pak? Menarik sekali, ini bisa menjadi edukasi juga kepada, eee murid atau anak muda pada umumnya yang dididik sama Pak RM ini untuk juga menjadi melekat di hati gitu ya, Pak, ya. Kalau ingat Pak RM berarti ingat Kopi Karo, Kopi Karo. kan gitu ya. Oke, awal ceritanya nih, Pak, Bapak kan seorang PNS kan gitu Ya, ya, Pak. Awal berpikir menggeluti usaha kopi itu kenapa, Pak? awalnya saya memang suka kopi, saya jadi minta kopi. Jadi untuk menemukan kopi enak itu sulit. Akhirnya saya tanam pada tahun 2012 di Desa Bunuraya. Mhm. 2 tahun kemudian sekitar tahun 2014 itu sudah mulai berbuah. Mhm. Posting pakai kuali. Saya ajak teman-teman ngopi. Oke. Rupanya nagih keenakan, Heeh. ya. Akhirnya, permintaan banyak apa gitu, Mhm. ya udah saya langsung aja usaha kopi. Usaha yang ada saya nggak fokus lagi, saya fokus ke kopi. Kopi gitu ya, Pak? Mmm. Oke, berbicara tentang, tadinya penikmat kopi dan juga akhirnya menanam kopi di Desa Benuraya tadi ya, Iya. Pak, ya. Nah, jadi diolah sendiri gitu ya, Pak, dan mengundang teman-teman. Mmm. Nah, sebagai penikmat kopi nih, Pak, apa sih yang membedakan, kopi Karo dengan kopi lain gitu? Kok bisa Bapak pada akhirnya jatuh cinta sama kopi Karo dan mengelola kopi Karo itu sendiri gitu? Mmm, awalnya saya ditawari kopi sama temen, datang ke rumah.
tamu. Mhm. Terus saya suka, tapi saya nggak menemukan lagi. Akhirnya kopi yang saya tanam tadi, saya coba ternyata rasanya enak, sama. Mhm. Jadi itu menambah keyakinan. Lalu ada beberapa kali undangan, bahkan ada sebuah bank mengundang kita 3 kali 40 kopi terbaik, kita ikut. Mhm. Tanpa percaya diri ya, Siap siap. ikut kontes kopi, skornya selalu di atas 80, 85 gitu. Mhm. Kan nambah percaya diri, Mhm. tambah yakin kita kan. Mhm. Jadi ya udah nggak ragu-ragu lagi. Mhm. Heeh. Berarti memang, selama ini juga, Kopi Karo itu sudah sering mendapatkan nama ya, Pak, ya? Dalam artian uji apa nih, Pak? Kaping Heeh, uji Kapin? heeh. Ya, jadi memang sering mendapat skor ya, Pak, ya? Skor yang bagus tadi. Mhm. Nah, jadi, ini Bapak kan, awalnya memang tanam sendiri ya, Pak, ya? Nah, pada akhirnya, kopi ini permintaan kopi meningkat gitu ya, Pak? Dari mana sih biasanya Bapak mendapatkan, Biji. biji-biji kopi ini, Pak? Awalnya itu kan dari ladang kita sendiri, namun karena permintaan bertambah, Mhm. maka kita ada seorang petani, Ibu Bru Ginting di Desa Naman, Mhm. dia yang memasukkan kopi kita, ya. Karena bertambah lagi, maka beliau mengajak keluarga, tetangga, ya, untuk ikut, menanam kopi, menyiapkan bahan. Mhm. Jadi sekarang untuk di Desa Naman itu ada 15 keluarga yang Mhm. kopinya kita ambil, ya. 15 keluarga ya, 15 Pak? keluarga, jadi bermanfaat untuk 15 keluarga yang di sana, Baik. ya. Itu khusus yang di Naman, Mhm. Mhm. dan yang di Tiga Binanga ada 2 keluarga, Mhm. itu yang robusta, Oke. ya. Yang di Kabanjai kita ada 2 keluarga. Jadi ini sudah bisa membantu atau menghidupi 19 keluarga. 19 keluarga ya, Heeh. Pak. Baik. Oke, selanjutnya, Pak, dari 19 keluarga ini apakah Bapak memang mensupport dari hulu sampai hilirnya atau memang mereka yang memilih, bibitnya sendiri, Bapak, yang menerima dari, eee, bijinya gitu, Pak? Ada yang kita beri bibit dari awal, Mhm. ya, itu seperti robusta karena memang di sini waktu itu nggak ada bibit robusta, di Tiga Binanga kita kasih bibit, Mhm. sampai dirawat sampai berbuah sekarang. Oke. Ada juga petani-petani itu memang sudah punya pohon kopi, Mhm. ya rata-rata di sini Sigara Rutang atau di sini disebut pucuk merah. Oke. Itu, eee, itu yang ditanam mereka. Itu varietas ya, Pak? Varietas kopi? Iya, petas kopi dari Arabica. Arabica, oke. Nah, dan kebetulan itu yang selalu kita ikutkan kalau ada kontes, itu nilainya bagus. Iya. Nah, Jadi, tan tadi berbicara tentang Arabica dan, Robusta, Pak, itu, sebenarnya pembagian peta daerah yang cocok untuk Arabica dan cocok untuk Robusta itu sebenarnya bagaimana, Pak? Kalau tanah karo yang di daerah dataran tinggi Mhm. seperti Namanteran, Kabanjahe, Tigapana, Barusjahe, Mhm. sekitarnya ya, Mhm. itu sangat cocok untuk Arabica. Arabica. Arabica, tapi kalau untuk daerah yang seperti Tiga Binanga, Mhm. Munti ke bawah sana, Mhm. yang tingginya rata-rata 700 mdpl, Mhm. itu lebih cocok robusta. Robusta. Nah, Yang membedakan, Pak, apa? Robusta dan Arabica ini, Pak? yang membedakan ya, kalau Arabica itu rasanya lebih soft, lebih nikmat, rasa buahnya lebih terasa Eee, dan aman di lambung ya, itu ini. yang Arabica ya? Ya karena Oke. kafeinnya rendah. Oke, Mhm. baik. Kalau robusta Mhm. kalau robusta itu kan dia tumbuh di dataran lebih rendah, itu kafeinnya lebih tinggi. Itu bisa membuat kita lebih semangat, Mhm. namun sebagian orang nggak tahan karena kafeinnya tinggi. Iya. Jadi kalau di Karo itu, Pak, lebih banyak penikmat arabikanya atau robustanya, Pak? Eee, untuk saat ini dari yang kita produksi, Mhm. ya, itu Arabica. Arabica. Arabica, heeh. Mhm. Karena itu lebih soft ya, Pak, di, Lebih soft. lambung ya, Pak, ya? Mhm. Tapi untuk peminum kopi lama, maksudnya orang-orang tua, Mhm. Mhm. itu dia suka robusta atau di-blend Arabica robusta. Karena Oke. bagi mereka masih ada pemahaman kopi adalah pahit, yang penting pahit. Oke, baik baik baik. Itu tadi secara segi rasa ya, Pak, ya. Kalau segi, apa, bentuk dari pohonnya sendiri atau bentuk dari biji kopinya itu ada yang membedakan nggak, Pak? Kadang kan yang awam ini ada nih green bean kan gitu ya. Mereka, menganggap itu hanya
ya udah biji kopi gitu. Padahal sama gitu kan. Padahal itu ada yang membedakan pasti ada arabica, ada, robusta gitu. Bagaimana membedakannya, Pak? Membedakannya biasanya kalau robusta itu daunnya lebih lebar, Itu setara pohon ya, Pak? secara pohon, ya kan. Kalau dari segi biji, dari bin itu, kalau arabica nanti perhatikan ya, dia garis tengahnya itu hampir ke bentuk S, ya. Oke, Tapi kalau robusta, heeh. dia cenderung lurus, ya. Oke, itu pohonnya, Pak, yang Biji, bijinya? Oke 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 oke. Berarti di bijinya itu kalau dibelah yang kelihatan dia. Ini gambar kopi ya. ini ada gambar kopi ini, Pak? Oh, ini biji, ini biji. Oh, gambar green bean maksudnya, gambar Oke oke oke, ada garis tengahnya tuh. Oke, Ah, iya iya. Berarti ada, kalau yang berbentuk S, ah, arabica, arabica, kalau dia lurus, berbentuk lurus itu robusta. robusta. Kalau dari segi aroma, Pak? Aroma robusta itu lebih cenderung tajam. Oke, Kalau arabica aromanya, eee, enak, lembut, lembut dia, oke. Saya, ini juga, Pak, ada beberapa teman-teman penikmat kopi itu mengatakan bahwa kalau kopi di Karo itu setelah diolah menjadi bubuk atau menjadi roast bean, kalau dihirup itu aromanya, ada bilang nano-nano, aroma buah-buahan, Pak. Itu benar atau tidak, Pak? bener bener, itu ditemukan lebih banyak di arabica. Arabica. Dan kalau kita mau dapat aroma atau rasa-rasa seperti itu di roasting-an medium, ya, karena penguapannya belum tinggi, jadi aneka rasa bisa kita temukan, ada rasa buah, ada manis, ada rasa pahit, ada rasa gurih, rasa asam ya, mmm, ketemu di roasting-an medium. Itu ada nggak, Pak, apa namanya, pengaruh dari, situasi tanah di Tanah Karo? Karena kita tahu kan di Tanah Karo ini kan memang, Hmm. tempatnya agrikultur kan Ya, gitu ya, Pak, subur untuk tanam-tanaman. Apakah itu berpengaruh terhadap, penyerapan aroma dari kopi itu sendiri? oh, sangat pengaruh. Ini kita bersyukur dikasih dikasih Tuhan, Mhm. Tanah Karu itu kepingin surga itu, Heeh. ya. Kita banyak gunung berapi, Oke. itu kan membuat tanahnya sangat subur. Jadi jenis kopi apapun jadi enak di sini ya, jadi enak. Sudah, berikutnya ditambah dengan proses pasca panen yang bagus Mmm. ya, proses pasca panen itu ada natural, ada proses wash ya, Mhm. ada honey dan lainnya, ada yang eksperimental. Mhm. Dengan proses yang bagus, yang terukur, rasa itu bisa dibentuk ya, Mhm. dan Itu bisa dibentuk maksudnya penambahan essence atau bagaimana, Pak? perlakuan perlakuan, Perlakuan, nah. oke. Mungkin bisa dijelasin, Pak, perlakuan yang bagaimana? Contoh, mungkin ada yang mau mendapatkan aroma jeruk gitu, ada nggak perlakuannya yang bisa ke arah sana gitu, Pak? Oke, eee, aroma atau cita rasa itu, di kopi itu banyak ya, itu bisa dimunculkan melalui roasting. Mhm. Nah, roasting tugasnya memunculkan cita rasa kopi. Mhm. Tapi sebelum ke sana, Mhm. ada namanya proses pasca panen. Mhm. Kalau proses pasca panen natural, Mhm. eee, atau honey, Mhm. itu cenderung, eee, memunculkan rasa-rasa buah, aroma bunga, Mhm ya. mhm. Kalau wash itu lebih, bersih rasanya, Oke. ya. Jadi nanti tuh dimunculkan waktu roasting. Nah, Oke, berarti dari pengolahan itu juga sangat berpengaruh, dapatkan aroma yang diinginkan itu ya, Pak? Apakah dia semi wash, atau natural, atau full wash, atau honey gitu ya, Pak? iya. Apa sih membedakan, Pak, natural, semi wash, full wash, Mhm. honey? Oh, Karena itu kan, apa namanya, sebutan-sebutan dari pekalangan, penikmat kopi ya, Pak? iya iya. Eee, full wash atau semi wash itu yang paling banyak kita temukan di pasaran dan itu pasarnya paling luas. Perlakuannya ya sederhana, petani kita juga sudah banyak tahu tapi dia nggak tahu namanya, Iya iya. Mhm. petik ceri merah ya, Mhm. terus, perambangan, Mhm. terus kupas kulit daging Mhm. ya atau pulper, Mhm. setelah itu fermentasi yang diukur rata-rata 12 jam atau 14 jam Mhm ya, mhm. atau bisa juga dipegang kita tahu tuh rasanya kresek-kresek gitu ya. Heeh. Setelah itu dibilas, dijemur Oke, ya, itu, eee, semi wash atau full wash ya, Pak? Oke.
di sana itu tidak ada perlakuan lagi, kita mau haler basah atau haler kering ya, Oke oke. sementara kalau natural Heeh. dari ladang kita petik merah-merah yang bagus Mhm. ya, langsung dijemur sampai kering. Oke, berarti Dijemur kulitnya tidak kulit apa namanya, keringnya daging keringnya heeh, tidak di dikupas oke, itu natural ya, Pak? sampai kering itu natural, Oke. sampai nanti kadar air 11-12 baru dikupas, dihaler, diambil berasnya, itu natural. Itu yang Mhm. selalu muncul rasa aroma buah dan bunga. Oke. Kalau honey, Pak? Honey, petik ceri merah, Heeh. nanti langsung kita kupas kulit daging, Heeh. blender kan, Iya iya iya. itu langsung dijemur. Oh, Langsung dijemur sama, oke. zat-zat gulanya itu ya, Heeh. namun itu harus agak teliti kita biar jangan berjamur ya, Oke. kan manis juga lalat mau datang, Oke harus oke. aja bawa balik, Oke 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 oke. Berarti memang, untuk prosesnya itu masing-masing ada keunikan masing-masing ya, heeh, gitu. Oke, tadi Bapak bercerita juga di awal tadi, sebenarnya kopi yang, Bapak pasok ini juga tidak dari Bapak sendiri kan gitu ya. Berarti ada petani juga yang dilibatkan. Berarti multi effect player-nya itu sangat banyak di bidang kopi ini, Pak. Bisa diceritakan mungkin dampak apa sih yang, ditimbulkan dari kopi ini yang dari sisi positifnya, Pak? Eee, karena ini kan multiplayer effect-nya itu gitu. Apa dampak yang diberikan dampak positif gitu, Pak? oke, yang saya lihat untuk petani-petani yang, bergabung sama kita ya, yang kita ambil kopinya, Mhm. pada saat harga sayur-sayuran tidak menentu, pada saat harga-harga, yang lain juga nggak jelas atau gagal panen, Mhm. kopi memberi sumbangan bagi kehidupan mereka, Mhm. termasuk uang kuliah anaknya, Mhm. termasuk uang kebutuhan sehari-hari, Mhm. mmm, karena harga kopi ini adalah salah satu komoditas yang Relatif relatif stabil ya, Pak? relatif stabil ya, jadi, eee, apalagi kalau mereka petik ceri merah. Mhm. Petik ceri merah, itu buah teratur berbuahnya. Mhm. Jadi mereka sudah bisa kira-kira 10 hari atau 2 minggu sekali sudah bisa panen. Mhm. Nah, hanya mengambil merah, ambil merah kan, Mhm. kalau cuaca bagus, yang sebelahnya kan udah ijo, Mhm mhm. 10 hari lagi udah merah, petik lagi, Oke. yang sebelumnya Iya. sebelahnya lagi berbunga, Oke. kan mutar terus. Oke, Jadi berarti berkesinambur terus ya, Pak, ya? berkesinambungan, Oke. namun harus petik ceri merah. Oke, berarti itu yang, Bapak tekanin ke petani binaan, Iya, petik harus merah gitu ya, Pak? petik ceri merah. Oke, berarti bagaimana nih, Pak, quality control dari Bapak untuk menjaga kualitas, yang Bapak inginkan dan yang pasar inginkan juga yang selama ini memang banyak permintaan ke Bapak, kopinya harus begini begini begini. Nah, karena Bapak kan tidak proses dari awal langsung, ada petani binaan gitu ya, Pak. Nah, Bagaimana Bapak menjamin, eee, bahan-bahan baku ini tetap sama gitu, Pak, kualitasnya? oke, mmm, karena kita kan berawal dari kecil-kecil sekali, Mhm. dari mulai saya di Mhm. keluarga langsung dari seorang petani. Jadi kita didik dia, nanti dia merekrut petani yang lain, Mhm. ya jadi pada saat tertentu kan kita roasting, ya, kita rasain kayak, "Wah, ini asamnya lebih," ya, Mhm. "kok kacau kali nih." Mhm. Saya panggil petaninya, Mhm. "Permen, ugange bandu kopi maka bagian nanamna." Dia pucat itu. Jadi, eee, kira-kira saya bilang, "Bagaimana kamu buat kopinya kok rasanya seperti ini?" Heeh. Akhirnya dia sampaikan, "Kemarin, memang kami ada pesta, terus, Oke. terlalu lama digoni, Oke. nggak langsung di, palper Heeh, ya, Mas. atau, kelamaan direndam ya, Mhm mhm. fermentasi," Mhm mhm. kan. Jadi saya bilang, "Kalau seperti ini terus-terusan nanti, Mhm. konsumen kita komplain. Mhm. Kalau konsumen kita komplain, dia nggak beli kopi kita lagi. Mhm Saya mhm. nggak beli kopi kamu lagi, sama-sama hancur kita." Iya iya Jadi iya. kita harus saling menjaga. Heeh. Nah, atau kamu, Mhm. ya bahasa Karo Iya. kamu ya, eee, jaga kualitas. Heeh. Saya percaya sama kamu. Saya juga akan, me-roasting semaksimal mungkin menjaga Mhm. kualitas. Mhm mhm. Jadi, eee, konsumen puas, dia pesan lagi, Mhm. saya ngambil lagi, bertambah lagi konsumen, nanti makin banyak orang kampung kita yang nanam kopi. Jadi, Betul. seperti itu salah satunya. Oke, berarti Menanamkan kepercayaan. ya menanam kepercayaan dan terus, menjaga kualitas dengan mengedukasi si, petaninya gitu Iya. ya, Pak, ya. Oke.
Terus Pak, bagaimana, tentang sekarang kan muncul nih Pak, apa namanya, fenomena-fenomena kopi anak muda kan gitu ya. Ada kopi A, kopi B yang memang menyasar anak-anak muda. Terus memang target pasar Bapak ini sebenarnya kalangan apa nih Pak? Oh, saya target pasarnya sebenarnya orang Karo, Orang Karo. ya. Eee, saya bukan salesman, tapi saya pikir itulah pasar yang paling baik untuk saat ini, karena kalau untuk pasar lebih besar pun kopi kita kan tidak banyak, ya. Petani kita itu menanam berbagai macam tanaman, tidak hanya kopi, bahkan Oke. bahkan nanamnya, sebagai tanaman sampingan, tanaman pagar, ya. Eee, namun saya percaya untuk jangka yang panjang setelah orang Karo merasakan kopinya enak, dia beli kopi, dan pada saat dia jadikan oleh-oleh bawa ke tempat dia tinggal di Medan, Jakarta, di Amerika, entah di mana aja, mereka suka, mereka akan minta, Oke. ya. Oke. Harga mereka minta, permintaan makin tinggi, tentu petani tadi Mendapat manfaatnya dapat manfaat. Kita bilang sama dia, "Tolong tambahi petani untuk Mhm. menanam dan memproses." Oke. Jadi dia nggak sporadis, berangsur-angsur, Mhm, kan, mhm. berangsur-angsur, kualitas terjaga, eee, jaminan pasar pun ada. Jadi kita membuat pasar sendiri. Iya, berarti, bukan sukuisme tapi memperkenalkan kepada suku Karo itu sendiri untuk mencintai kopi Karo Iya, dan sama-sama memperkenalkan kopi Karo itu gitu ya, iya, Kak, ya? keluaran. Oke. Untuk jangka panjang tentu masyarakat luas, masyarakat umum Mhm. juga akan mengenal dan merasakannya, heeh. Oke. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Tadi kita banyak bercerita tentang kopi Karo dan lain sebagainya. Ini masih tetap kita bahas kopi Karo memang. Sudah berapa lama, Pak, berusaha di bidang kopi ini, Pak? 10 tahun sudah ada kah? Lebih karena saya mulai dari nanam, Oh, mulai dari nanam ya, Pak? mulai dari nanam tahun 2012. Oke, 2012 berarti panen itu sekitar 2014, 2015 gitu ya, Pak, ya? Berarti udah hampir, kurang lebih 10 tahun, 12 tahun gitu ya, Pak, ya? Oke, dari sejauh atau selama itu Bapak berusaha kopi itu, Pak, tantangan apa sih yang paling besar dalam kopi Karo ini, Pak? Eee, tantangan terbesar, eee, antara tantangan dan peluang, ya. Mhm. Peluang ke depan itu besar, Oke. ya, kita ini seperti di persimpangan, Mhm. mmm, pada saat nanti permintaan tinggi, tantangannya bagaimana kita mengedukasi petani agar mereka juga mau menanam, Oke. ya. Tantangannya juga kita harus mengedukasi, masyarakat atau generasi muda untuk mau minum kopi. Mhm. Nah, karena itu Oke. baik untuk aktivitas, ya, Oke. untuk kesehatan, dan bagaimana agar mereka mengutamakan kopi lokal karena itu Mhm. meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi Oke. artinya itu tantangan. Iya, Eee, oke, tantangannya itu mengedukasi masyarakat supaya cinta terhadap, kopi Karo gitu ya, Pak. Berarti itu tantangan Bapak selama ini untuk memperkenalkan kopi Karo ini kan gitu ya? karena, masyarakat banyak yang traumatik minum kopi. Saya Mhm. tawarkan, "Pak, minum kopi." "Oh, enggak, asam lambung saya." Terus ada lagi, "Oh, enggak, saya keringat dingin." "Oh, jantung saya berdebar." Artinya Kak, mereka punya pengalaman yang baik, Iya. pengalaman yang kurang baik terhadap kopi. Akhirnya saya bilang, Mhm. "Udah, sekarang Bapak minum. Oke. Nanti kalau Bapak masuk rumah sakit, saya bayar BPJS-nya 1 bulan." 1 bulan aja. Itu sebenarnya termasuk ke sugesti atau bagaimana Pak minum kopi ini? Gini, sebenarnya kalau kopi itu diproses dengan baik, ya, sudah, dipetik yang merah, Mhm. ya, itu memberi manfaat yang baik. Hanya masalahnya, mmm, kopinya itu kan mungkin, asalnya asal-asalan lah, nggak jelas, dicampur Oke. bahan-bahan lain, Oke oke. ya, eee eee, pemanggangannya pun nggak terkontrol, Mhm mhm. tentu udah ada yang kosong dan macam-macam, ya. Mhm Nah, mhm. tambahan lagi bahan-bahan yang lain, itu pasti, eee, badan kita banyak yang nggak menerima. Oke, berarti dari proses itu juga mempengaruhi juga ya, Pak, ya, dan juga penambahan bahan-bahan yang lainnya gitu ya. Karena, ada beberapa juga yang saya, dapat, Pak, kopi Karo itu kan mahal ya, Pak, ya. 1 bungkus kayak gini aja bisa
puluhan ribu. Iya. Nah, ada juga kopi yang di pasaran itu sekilo cuman 25.000, 30.000. Nah, itu kopi apa sih, Pak, yang bisa harganya segitu gitu? Aduh, gimana ya, kok bahan mentahnya aja sampai 100 Pak, Betul. bahan bakunya ya, sudah, masa kita jual murah ya, Mhm. jadi kita nggak tahu apa campurannya Pak, bisa murah. Cuman Pak, sebenarnya walaupun ini anggaplah mahal ya, Mhm. anggaplah mahal, berarti kalau kita minum 1 sendok teh itu kan 3 gram ya, Mhm. 6 gram, 2 sendok, 6 gram untuk 100 mili air kan sudah cukup. Jadi Oke. sebenarnya ini udah bisa 20 kali lebih, 20 gelas. Oke. Baik, Pak, jadi Bapak bergabung di Rumah BUMN itu kan 2019 lalu ya, Pak, ya. Apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari, program-program dari Rumah BUMN Kabanjahe, Pak? Bisa diceritain, Pak? Banyak ya saya dapat kebermanfaatan dari itu mah BUMN, salah satunya informasi-informasi hal-hal yang terbaru, seperti pada saat pengurusan perpanjangan halal, Mhm. ya. Kita dapat informasi dan ternyata itu sekarang sudah cukup mudah dan Mhm. saya sudah 2 kali dibantu Rumah BUMN Iya. untuk, pengurusan baru atau perpanjangan itu Oke. sudah jelas. Berikutnya kemasan ya, Iya, desain kemasan kemasan iya, desain-desain, ya, mhm. desain kemasan, eee, karena masyarakat kan butuh, apa ya, kemasan yang bagus Iya, juga. Rumah BUMN tuh bantu desain, oke. bantu cetak Mhm. juga, subsidi untuk kita mandiri. Oke. Itu udah berapa itu, 2 itu kan. 2. Berikutnya pelatihan, Mungkin agak dekat, Pak, ke mic-nya, Pak. Oke. berikutnya pelatihan, kita ikut-ikut pelatihan, bagaimana agar bisa menjual, ya. 3, Mhm. yang terpenting membuat pasar, ya. Iya, ya. Itu barang kita selalu di pameran-pameran, yang saya Oke. ingat tuh pernah ke Turki sekali, Turki, ya. Yang kedua ke Malaysia ya, Malaysia, Pak. Malaysia, Mhm. eee, yang berikutnya event-event, lokal atau nasional lah, Oke. untuk pameran lah. Oke. Itu berarti banyak sekali ya, Pak, yang diperoleh selama ini, dukungan-dukungan dari Rumah BUMN, baik itu legalitas, baik itu akses pasar gitu ya, terus juga untuk peningkatan kapasitas Bapak selaku UMKM juga gitu. Nah, ini, kalau tidak salah, Pak, beberapa minggu yang lalu, staf khusus Kementerian BUMN Bapak Arya Sinulinga juga, berkesempatan untuk hadir di, Produksi. rumah produksi Bapak ya, Pak. Iya. Ada tidak, Pak, wejangan-wejangan yang disampaikan oleh, Pak Arya kepada Bapak sendiri? Gimana ya, eee, ya surprise lah, Pak Arya datang ke rumah produksi, Mhm. dan akhirnya mereka Pak Arya dan rombongan sampai ke rumah produksi, Mhm. bisa bisa melihat langsung bagaimana produksi dari awal sampai dikemas. Tentu, ini menambah keyakinan, tentang produk kita ini. Ya, dia memotivasi untuk tetap semangat Mhm. di saat ekonomi yang seperti sekarang ini, Mhm. dan Pak Arya itu dari mulai tahun 2016 itu sudah minum kopi Karo. Kopi Karo ya, Pak, ya. Jadi salah satu juga yang menjadi penikmat kopi Karo gitu ya, Pak? Oke. Jadi dia kopinya kopi Karo, Mhm. kopi dari lain juga diminum, ya Mhm. tapi dia tidak melupakan kopi dari sini. Kopi Karo gitu ya. Dia paling suka ini nih, mana nih, drip bag. Nih, ini drip bag lockdown ini, Oke, kopi lockdown ya, Pak? lockdown, Namanya kopi lockdown itu kenapa, Pak? Apa inspirasinya kopi lockdown, Pak? kopi lockdown ini kopi masa lockdown. Nah, Dulu mau saya patenkan, rupanya sudah dibuat orang lockdown, jadi nggak bisa dipatenkan. Jadi saya buat kopi masa lockdown, ini dibuat waktu lockdown, waktu Covid. Covid ya, Pak. Berarti Covid juga sebenarnya menjadi peluang juga untuk Nah, kopi gitu ya, dibuatkan, kemasan baru atau, varian baru, kopi masa lockdown. jadi ini di rumah dia bisa minum kopi enak, pantes ke kafe. Oke, Ini seduh sendiri ya, seduh Pak? sendiri, jadi seduh taruh di cangkir, siram air panas, hampir sama seperti minum kopi kekinian lah yang P60 itu. Ya, oke, berarti itu sangat menginspirasi kita semua dari kisah cerita dari Pak RM ini. Jadi, visi dan cita-cita untuk usaha ini dalam jangka panjangnya apa nih, Pak? Ya, cita-cita cita-cita saya ke depan, eee,
usaha ini maju, Oh ya. meningkat kesejahteraan, para pelaku kopi di Karo, ya, Mhm, para petani, mhm, para prosesor, mhm, para roastery, mhm. pemilik kafe, Oke. termasuk sales-sales kopi, ya. Penikmat kopi juga ya, Pak? Wih, nah banyak ya, Pak, berarti, lebih banyak, apa namanya, cita-citanya untuk kopi ini bisa bisa bertahan lama gitu, bisa bertahan lama, heeh. Nah, oke, dukungan dari stakeholders, sorry, kita sebelum ke stakeholders, dukungan dari komunitas kopi itu sendiri untuk, meningkatkan nama dari Kopi Karo ini apa, Pak? Karena kita tahu kan, Kopi Karo ini enak kan gitu ya, Pak, Mmm, tapi kok namanya tidak tersohor seperti kopi-kopi lain gitu, Pak. Apa yang sebenarnya melatar belakangi ini gitu? uh, apa yang melatar belakangi kok Kopi Karo nggak tersohor ya? Mhm. Kalau menurut saya, karena satu, jumlah Kopi Karo itu nggak banyak. Oke. Jadi untuk kuantitas sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oke. Jadi, market-market agak enggan menerima karena nanti kalau ada permintaan banyak gimana Oke, untuk oke, cari. oke, oke. Kedua, untuk kesinambungan. Mhm, Kesinambungan pasokan barang masih sulit ya, mhm. karena tipikal petani kita ini yang hari ini nanam Musiman ya, Pak? musiman, besok nanam wortel, besok Mhm, nanam kol, mhm, mhm. dia nanam sesuai dengan tren harga. Oke, Ya jadi oke. sulit untuk kesinambungan. Tapi jangka panjang saya yakin kopi akan maju Mhm. ya sesuai dengan bertambahnya tingkat pemahaman petani kita. Nah, Oke, berarti kan memang butuh perjuangan. Nah, butuh perjuangan bersama ya, Pak? iya, Tidak hanya dari komunitasnya, tidak hanya, eee, dari pemerintahan, tetapi juga petani juga harus menjaga konsistensi iya. itu ya, Pak, ya? Jadi ini harus jalan bersama ini, Mhm, jalan bersama, eee, petani kopi, mhm, pemerintah, mhm, komunitas, mhm. eee, punya tanggung jawab Punya bersama, tanggung jawab bersama nggak untuk bisa sendiri-sendiri. iya, untuk bisa sama-sama kita menaikkan kembali Iya, nama Kopi Karo ini gitu ya, Pak, supaya bisa tersohor seperti kopi-kopi kopi lainnya ya lain. kan gitu. Betul juga tadi yang dibilang Bapak, kalau ada permintaan dalam jumlah besar, Sulit. kita sulit mencari bahan bakunya Iya. gitu ya, Pak. Jadi kita lebih lebih pas usaha, hilir. Oke, Karena oke. kalau hulu kita memproduksi green bean barangnya nggak ada. Betul, Kalau betul, betul. kalau hilir nanti sudah maju, Mhm, mungkin mhm. kita bisa men-support petani untuk lebih. Oke, oke. Mungkin berarti di sini semua harus mengambil peran bagaimana mengedukasi si petani juga supaya bisa, menanam kembali kopi-kopinya karena memang kopi ini harganya stabil ya, Pak, Lebih stabil, lebih stabil karena memang permintaan pasar itu begitu tinggi ya, Pak? tinggi, Oke. semakin nanti masyarakat kita pintar, semakin banyak yang ngopi. Oke. Nah, jadi kita, sekarang masuk ke segmen akhir nih, Pak, karena perbincangan kita sangat hangat, mungkin nanti kita bisa buat episode kedua, Iya. ketiga, bahas tentang kopi ini gitu. Terus, yang terakhir, Pak, boleh, disampaikan harapannya mungkin saya bagi, beberapa nanti, Pak, ada harapan kepada Pemkab Karo, harapan kepada komunitas itu sendiri, harapan kepada pemerhati kopi, terus juga, harapan kepada petani kopinya sendiri, terus yang nanti yang terakhir harapan dan masukan kepada rumah BUMN untuk bisa memfasilitasi, apa namanya, atau mengakomodasi permintaan-permintaan dari komunitas kopi. Oke. Silakan, Pak. Banyak hal ya, aku ini bisa lupa aku nih, weh. Satu-satu, Pak. Eee, apa namanya, Pemuda dia? pemerintah dulu, Pak. Oh. Karena, pemerintah juga akan memiliki andil dalam bagaimana kita bisa menaikkan nama Kopi Karo ini, Oke, gitu. kalau pemerintah untuk selama ini saya rasa sudah cukup baik ya untuk Mhm, membina para pelaku UMKM, begitu juga kopi, mhm, hendaknya hal ini terus dipertahankan mhm, atau ditingkatkan ya, dalam hal bentuk yang lebih nyata, mhm. seperti membuat kegiatan rutin Jumat ngopi Jumat ngopi. atau Senin ngopi habis Oke. upacara, semua minum kopi. Mhm, Kalau masalah harga umpamanya kan, ya sama pelaku kopi bisa cincai-cincai lah, ya kan harganya nggak usah mahal kali, heeh, karena namanya juga sosialisasi ya kan. iya, Yang kedua, pada saat event-event, di pemerintahan mhm, yang diseduh, eee, kopi Karo, mhm, ya. Jadi sekalian mengenalkan kopi Karo. oke, Berikutnya pada saat event-event budaya, oke. umpamanya kalau di tingkat kampung-kampung pesta Kerja kerja tahan, tahun, oke, kerja tahun
ini cinta kita, ya kan? Udah, Oke. ini kopi kita, Oke. ya kan? Jadi, eee, ini sekalian untuk masyarakat ya. Jadi saya perlu sampaikan, orang mau bilang ini kopi kita, dia bangga kalau itu memang kopi dia. Jadi kopi Pak RM siap merosting kopi petani. Oke. Jadi nanti, di roasting kopinya, dia bisa taruh di rumahnya kalau ada tamu dia bilang, "Kade-kade, enda kopi ta Jumanari." Oke, Ini berarti kita. ada rasa bangga ya, Pak. Bangga. Oke. Ada petani punya kopi, Heeh. biji kopi, ngerostingnya di tempat Pak RM gitu ya. Terus digiling, diseduhkan untuk Tamunya. tamu warga. Oke. Sama seperti yang kemarin Pak Irfan bilang, kalau kita di Aceh, rasanya kalau masuk setiap rumah Betul. kalau belum minum, Minum kopi. Betul, Pak. Saya KKN di Takengon itu. Takengon itu kan terkenal dengan kopi Gayo ya, Pak, ya. Nah, saya 3 bulan, KKN di Gayo itu. Jadi karena sudah kopi ini sudah menjadi budaya gitu ya. Kita berkunjung atau bertamu ke, rumah warga, kalau belum ngopi itu belum sah bertamunya, Pak. Itulah, sudah melekatnya kopi di budaya, Gayo gitu. Jadi di sana komunitas juga berperan aktif, pemerintah berperan aktif, petaninya juga bisa diarahkan, dan juga pelaku kopi atau pebisnis kopi ini juga sama-sama nih, semua mengambil peran gitu. jadi saya pun optimis ya, Karum nanti akan melangkah ke sana, pada saat nanti masyarakat sudah menyeduh kopinya sendiri, sama pada masa lalu ada tamu, dari ini jeruk kita, Ya, betul. ini kopi kita." Nah, Nah, nanti kita bisa edukasi bagaimana cara merosting, atau kalau nggak ada kopi bisa kita roasting-kan, ya itu untuk masyarakat. Jadi untuk pemerintah tadi udah ya. oke. Untuk event-event hari besar juga Iya, mungkin ya, Pak? Kalau taruhan. kayak, lebaran atau tahun baru Natal gitu ya, untuk parsel-parsel dari Kopi Karo atau produk-produk UMKM Karo gitu ya, Pak, ya? Iya. Untuk pemuda ya, Pemuda, Pak? untuk pemuda ini hampir sekarang, sekolah itu penting ya kan, siapa bilang nggak penting ya. Mhm. Nah, jadi namun kita juga harus menyiapkan diri kita untuk survival di tengah-tengah masyarakat, Mhm. ya. Kopi salah satunya. Oke. Kalau kita punya ladang silakan rajin ke ladang, ya kan, belajar bagaimana cara menanam kopi, proses, setidaknya ke depan bisa buka usaha kopi. Oke. Jadi peluang peluang pekerjaan juga Oke, ya. oke. Dari pilihan pekerjaan yang lain, kopi juga menjanjikan, nah. Oke, itu untuk pemuda ya, Pak. Mungkin banyak nih, Pak, pemuda yang sebenarnya punya lahan gitu ya, tapi, masih belum paham nih bagaimana sih apa namanya, menanam kopi yang baik dan benar, terus juga proses, pemanenannya. Mungkin ini juga nanti kalau ingin sharing boleh ketemu dengan Bapak ya? Bisa bisa, Oke. kan tadi awal mungkin ada kita sampaikan, kopi itu banyak memberi lapangan pekerjaan. Mhm. Petani, Mhm. ya, prosesor, Mhm. 2 ya, Mhm. berikutnya rosteri, Mhm. 3, 3. berikutnya kafe, Mhm. 4, berikutnya salis kopi, Mhm. ya. Jadi Penikmat kopi penikmat itu kopi, sendiri? jadi banyak lapangan kerja, dia tinggal di mana dia mau, ya. Oke, siap, Pak. Itu untuk pemuda, Pak. Untuk komunitas, Pak, komunitas kopi? Untuk komunitas kopi, harus lebih giat menseragamkan beberapa langkah, Mhm. eee, dengan melihat persoalan-persoalan apa sebenarnya yang ada di petani kopi Mhm. dan mencari akar masalah. Mhm. Eee eee, untuk lebih giat, mudah-mudahan akan lebih cepat ini, kopi Karo maju. Oke, itu dari komunitas ya, Pak. Dari harapannya untuk rumah BUMN sendiri, Pak, mana tahu ada permintaan khusus ke rumah BUMN, Kaban Jahe? Mmm, eee, Permintaan khusus untuk rumah BUMN Kabanjahe, ya dibuat apa, kafe mini di sini. Cafe mini ya, Pak? Iya, Oke. ini Mhm. jadi setiap tamu yang datang, eee, selain dia melihat produk-produk UMKM yang lain, Mhm. dia juga bisa langsung minum seduh kopi dari Karo. Oke, siap, Pak. Ini juga sudah kita inisiasi memang, di rumah BUMN, tapi kita juga memiliki, kendala juga, Pak. Iya iya. Maksudnya kendala adalah ketika kita buatkan di sini cafe mini, maka harus ada keramaian di sini, supaya ada, perputaran ekonomi juga gitu ya, Pak. Makanya
Makanya ini tidak hanya sebagai tugas dari Rumah BUMN sendiri, tugas dari si UMKM dan juga semua untuk bisa sama-sama kita perkenalkan Rumah BUMN ini supaya orang bisa hadir di sini. Ketika ada nanti UMKM yang buka kafe mini di sini, ya ada perputaran ekonominya juga, di sini dan kehidupan di Rumah BUMN ini bisa ramai gitu, Pak. Oke. Ada lagi, Pak, yang mau disampaikan? Ya, saya berharap program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah BUMN khususnya BUMN Pak ya di sana ya? BUMN Kabanjahe itu tetap dipertahankan gitu sekali, jangan sampai diberhentikan. Nah, ya karena kebermanfaatannya sangat dibutuhkan. Oke, siap, Pak. Kita akan selalu mendukung, UMKM supaya bisa naik kelas dan semua UMKM bisa mendapatkan manfaat dari Rumah BUMN Kabanjahe. Ada lagi, Pak, yang mau disampaikan? Ya, marilah kita minum kopi para pemirsa sekalian ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan fokus karena kapten yang sebenarnya tadi kopi kan. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak RM sudah hadir di undangan kita pada podcast pertama kali. Ini sangat spesial bagi Pak RM karena pembuka dari, podcast ini adalah Pak RM sendiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada UMKM-UMKM lain yang akan kita undang di podcast Rumah BUMN ini. Bagi kalian yang ingin bersuara juga membagi cerita di Rumah BUMN, silakan hubungi Instagram Rumah BUMN untuk bisa mengajukan menjadi narasumber, baik itu pelaku UMKM sendiri atau pemerintah pemangku kepentingan UMKM atau pemerhati UMKM itu sendiri untuk sama-sama kita bersuara di podcast Sadar Rumah ini. Pada akhirnya saya akan menutup podcast ini dengan satu pantun. Nanti bantu cakepnya ya, Pak. Sadar rumah jadi tempat cerita. Cakep, Kerina sehati membangun asa. cakep, Bersama UMKM, Karo berjaya. cakep. Menjua-jua sampai jumpa di cerita selanjutnya. Cakep. Saya Irfan Aprianto Sitepu selaku host pada podcast Sadar Rumah ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata pada podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa menjua-jua.